Pasaman yang kita hormati Bapak Kasih Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, yang kita hormati Ketua Himpunan Dai Kabupaten Pasaman, serta para pengurus dan beberapa para asatidz yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kulli wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji beserta syukur kembali sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan rencana yang kita buat, bahwasanya Himpunan Dai dan Mubalik dalam salah satu programnya ada musyawarah bulanan yang kita lakukan. Pada malam hari ini dengan izin Allah kita dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Istiqomah, dan untuk bahasan kita yaitu mengenal lebih dekat paham Wahabi, yang tujuan kita tiada lain agar kita tidak salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, kebetulan alhamdulillah di bersama saya dua orang kepala seksi Bimas Islam. Ini langsung terkait kepala seksi bina masyarakat Islam, kemudian kepala seksi pendidikan agama Islam juga banyak kaitannya karena menyangkut tentang kurikulum dan literatur di sekolah. Kita berharap tadi juga ada hasil pendidikan madrasah, namun karena jauh kita hadir bertiga, dan kemudian juga hadir ini sebagai anggota juga mungkin sebagai perahu saya yang perahu mas saudara Adi. Kemudian yang saya hormati dan Ketua HDM Kabupaten Pasaman serta seluruh pengurus dan anggota yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bersama juga anggota yang belum saya lihat, umumnya bapak-bapak majelis yang saya hormati. Puji dan syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, yang kebetulan jadwal direncanakan kemarin di Balai Indah Sabri malam besok, tapi kebetulan saya tidak bisa malam ini. Alhamdulillah Allah takdirkan kita dapat bertemu, duduk bersama di sini dalam rangka membuka wawasan dan sekaligus mendapatkan informasi-informasi terkait dengan kondisi-kondisi kita hari ini, terutama sekali tentu kondisi tentang agama kita, agama Islam, dan pemahaman kita terhadap gerakan-gerakan yang ada di negara kita, termasuk itu di bersama ini. Salam salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pertama saya ucapkan terima kasih, dan rasanya berat sebenarnya bagi saya karena belum kapasitas saya sebenarnya menjadi narasumber ataupun pemberi info terkait dengan yang dimintakan tentang sekilas mengenal paham Wahabi ini. Ini mungkin lebih punya kapasitas itu para akademisi. Kemudian kalau di Kementerian Agama itu di Muslim penelitian. Tapi karena kita di daerah, tentu saya sebagai kepala kantor diminta bagaimanapun tentu apa yang bisa saya sampaikan
materi-materi yang pernah kami terima di baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi Sumatera Barat. Dan rasanya juga kita sama-sama sebenarnya sama-sama masih belajar dan sama-sama masih perlu mendapat ilmu-ilmu dan informasi-informasi terkini sebenarnya sama-sama. Nah, inilah gunanya. Pertama tentu yang namanya muzakarah adalah tentu merupakan diskusi. Muzakarah adalah diskusi, tukar pikiran, tukar pendapat. Kemudian ini nanti kita jadikan sebuah bentuk bukan bentuk fatwa ya, nanti jangan salah paham, nanti jangan nanti ini pula fatwa atau fatwa kemenangan. Jadi tidak itu sana, kita hanya bertukar informasi sebenarnya, informasi mungkin di antara bapak-bapak sekalian, ibu sekalian mungkin lebih ada yang informasi lain. Tidak mungkin dalam waktu singkat ini dapat kita kupas semuanya, tapi setidaknya kita bisa mengenal. Jangan dikatakan orang wahabi terbiar, wahabi itu bodoh boleh itu bodoh aja, tapi setiap boleh tentu bodoh ya. Jadi apalagi bapak dan ibu semuanya orang-orang pendakwah, tentu sedikit banyaknya menjadi bahan sebenarnya itu bahan, sehingga nanti masyarakat yang bertanya juga bisa bersama-sama. Jadi intinya saya tidak lebih dari bapak dan ibu semuanya, kita sama-sama tidak lebih punya kompetensi, tapi bagaimanapun ini merupakan sebuah kita bersama untuk kita bicara sama-sama. Baik bapak dan ibu, karena diminta kerangkanya tadi oleh Dinda dan juga kapan dan dimana akhirnya paham wahabi ini. Sebenarnya beberapa teman-teman ini sudah ada di saya berikan waktu acara FOB kita. Jadi waktu itu Dinda Sabri sama Dinda Alfian sudah sampaikan. Jadi bapak dan ibu yang kami hormati, gerakan wahabi ini merupakan gerakan sosial keagamaan yang diprakarsai oleh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi, tokoh kelahiran Najd Arab yang lahir pada tahun 1919 Masehi. Gerakan ini muncul saat Abdul Wahhab melihat aktivitas keagamaan di Arab Saudi, pengikut 4 mazhab yang ajarannya beradaptasi dengan budaya setempat dianggap sesat. Merupakan sekte yang menyatakan bahwa mereka mendoktrinkan diri kembali kepada semangat sejati Nabi Muhammad SAW. Kemudian Wahabi ini atau Wahabi Bismi ini adalah suatu ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin sebagai sahabat tadi, merupakan reformasi katanya ajaran Islam yang di Arab Saudi. Adapun inti dari ajarannya adalah mengembalikan ajaran Islam hanya pada Al-Quran dan Hadis. Selain itu, gerakan ini juga memiliki misi utama membersihkan ajaran Islam dari praktek bid'ah, syirik, khurafat. Namun para penentang aliran Wahabi menyebutnya sebagai gerakan sekte Islam yang menyimpang karena serangkaian aksi kejam yang pernah dilakukan di masa lalu. Gerakan Wahabi ini muncul di Arab Saudi pada pertengahan abad ke-18 dari fatwa Muhammad bin Abdul Wahhab yang kita sebutkan tadi. Wahabi dianggap sebuah gerakan yang ultra konservatif, keras, dan berusaha mempertahankan ajaran Islam yang mutlak berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Penganut paham Wahabi menamakan diri sebagai kelompok Muwahhidun, yaitu yang memurnikan agama Allah SWT. Muhammad bin Abdul Wahhab sebenarnya tergolong ulama yang produktif dan tercatat, telah menulis beberapa karya ilmiahnya. Seluruh karya ilmiahnya itu membahas mengenai pemurnian ajaran Islam. Dalam ajarannya memfokuskan pada beberapa hal seperti menyembah hanya kepada Tuhan selain itu musyrik, mengembalikan orang Islam dan kepercayaan kepada syekh, wali atau kekuatan gaib kepada ajaran tauhid, menyebut nama nabi, syekh ataupun malaikat dalam doa termasuk musyrik, meminta syafaat kepada selain Tuhan juga termasuk musyrik, bernazar selain kepada Tuhan termasuk menyebutkan Tuhan, memperoleh pengetahuan selain Al-Quran dan Sunnah merupakan kekufuran atau paham yang berbeda dengan Islam. Ini fokus pemikiran mereka itu. Jadi doktrin Wahabi ini sangat keras dan kaku, dipicu pemahaman keagamaan yang mengacu pada dari bunyi harfiah teks Al-Quran dan Hadis.
Hal ini menjadikan Wahabi sangat menolak tradisi dan menganggap orang-orang yang tidak sepaham sebagai orang kafir dan murtad. Jadi orang-orang yang tidak dikenal itu dianggapnya orang yang sudah keluar dari Islam. Pada awalnya Muhammad bin Abdul Wahab menyebarkan pemikiran ini di Basrah, tetapi tidak diterima oleh masyarakat dan diusir karena dianggap sesat oleh sebagian ulama di sana. Bahkan ayahnya sendiri termasuk yang menentangnya, yaitu Salman bin Abdul Wahab. Akhirnya dia bertemu dengan Muhammad bin Saud yang memimpin di Riyadh atau sebuah kota di Arab Saudi. Politikus yang pada akhirnya membangun koalisi untuk mencapai kepentingannya. Jadi Muhammad bin Saud itu bekerja sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab untuk membuat sebuah koalisi dengan catatan Muhammad bin Saud ini bisa tetap melakukan apa yang menjadi programnya, termasuk tentang politik, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan dia mampu melakukan apa yang dilakukan untuk masyarakat saat itu. Nah, berkat dukungan itulah ajaran Wahabi ini semakin berkembang dan gerakan semakin kejam. Pada tahun 1773 dia dapat menduduki Riyadh dan menyebarkan pemikirannya. Setelah berkembang, para ahli di Timur Tengah pun dan Afrika Utara semakin menentang ajaran Wahabi ini, bahkan sampai menyebutnya sebagai suatu paham sebuah kebodohan. Pasalnya Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Saud memerangi siapapun yang berbeda pemahaman dengan mereka. Semua orang Islam di luar mereka dianggap kafir dan murtad. Gerakan Wahabi ini pun melakukan keganasan di kota Karbala. Karbala ini di Irak ya, pada tahun 1802 dengan pembunuhan yang tidak mengenal batas bagi kemanusiaan terhadap masyarakat sipil termasuk anak-anak dan perempuan. Tentara Wahabi yang membakar perpustakaan Islam banyak, saya kira lebih 6.000 perpustakaan literatur Islam itu dibakar. Sementara Islam merupakan agama yang terintegrasi dengan tradisi dan budaya santun dan cinta damai. Islam tidak mengajarkan kekerasan, apalagi mengajarkan melalui aksi teror. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, nanti kita bisa sampaikan dulu. Jadi ada ciri-ciri paham Wahabi itu. Pertama, menjalankan syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis yang dipahami secara tekstual tanpa adanya penafsiran. Kemarin juga saya sampaikan, sepertinya ayat-ayat yang mutasyabihat, salah satunya mungkin yadullah fauqa aydihi, tangan Allah itu berada di tangan mereka. Jadi kalau paham Wahabi itu mengartikan memang itu tangan, ya tidak. Sementara penafsirannya ditakwilkan itu bisa menjadi kekuasaan kekuatan. Jadi memang paham Wahabi itu terlalu letterlek dan tekstual sekali dan tidak bisa menafsirkan, dan dia tidak menolak nasib, apalagi menafsirkan melalui paham mazhab yang empat, dan menolak berbagai praktek ritual lainnya yang dianggap sebagai perbuatan bid'ah, seperti tahlilan, zikir berjamaah, ziarah kubur, peringatan Maulid Nabi, halal bihalal. Pokoknya mereka bagaimana cara makan, berpakaian, berpenampilan itu memang katanya dilakukan seperti persis Rasulullah. Bahkan ada mereka yang ekstrim mengharamkan mencium tangan orang tua kalau orang tuanya itu tidak dalam paham mereka, mengharamkan hormat ke bendera. Bapak dan Ibu dulu pernah dengar berita santer salah satu dunia pendidikan kita yang mengharapkan hormat bendera. Zakat fitrah tidak boleh dengan uang, jadi tidak ada kias dengan dia. Khutbah Jumat harus berbahasa Arab, tidak ada qobliyah jimat, gitu macam-macam. Dan itu sering, mungkin Bapak dan Ibu sering dengar, apalagi sekarang sudah banyak YouTube, banyak mungkin Bapak dan Ibu banyak, sehingga kenapa ini memang menjadi sebuah apa kita. Ini juga penting. Ini adik-adik kita ini dari sekolah mana nih ya? Man ya, nah, alhamdulillah ini kan generasi-generasi yang akan meneruskan kita. Jangan sampai yang anak-anak kita itu yang terpaham oleh mereka. Jadi nanti akibatnya memang nanti ke belakang akibatnya itu pertama tentu tidak akan mungkin lagi Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak lagi Islam itu akan membawa rahmat kepada orang lain.
Akhirnya nanti Islam itu membawa kepada hal yang tidak diinginkan, dan itu tidak prinsip dari agama Islam. Kemudian kita dengar juga Salafi ya, Salafi. Jadi beda Salafi dengan Wahabi itu, sebenarnya Salafi adalah ideologinya atau bisa disebut visi misi sebuah gerakan. Itu yang Salafi. Nah, sedangkan Wahabi atau Wahabiyah itu adalah gerakan dengan tokoh-tokoh intelektualnya maupun masa pendukungnya. Jadi memanglah sebuah gerakan, itu yang Wahabi. Gerakan, dan mereka itu memang tadi itu, makanya mereka punya tentara. Wahabi itu punya tentara, sehingga bagi mereka itu bisa untuk melakukan kekerasan. Sebagai sebuah ideologi Salafi mengajarkan pemurnian agama sebagai sebuah gerakan, Wahabi menempuh strategi-strategi yang merusak atau destruktif, radikal, dan cenderung menimbulkan kerusakan bahkan teror. Wahabi adalah label yang diberikan kepada mereka yang mengikuti ajaran Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Para ulama Sunni telah bersepakat bahwa Wahabi telah keluar dan bukan lagi bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini maksud kita, kan kita Ahlussunnah wal Jamaah nih pada umumnya kita di Indonesia. Hal ini dikarenakan paham yang mereka bawa sama sekali tidak mencerminkan sifat dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, melainkan lebih condong kepada Khawarij. Ajaran mereka sama sekali jauh dari nilai-nilai Islam. Nah, ini ada beberapa yang dapat kami catat, antara lain ciri-ciri penyimpangan mereka kayak itu. Paham ajaran Wahabi itu mungkin nanti Bapak dan Ibu kalau ada mendapat pengajian atau bagaimananya, nanti mungkin bisa Bapak dan Ibu pahami, atau tingkah laku anak kita. Karena waktu saya di Padang Panjang juga pernah ketemu tuh, nggak tahu aja sebuah buku itu datang melalui apa, bukan pos nih Pak, yang model JNE ini ya, apa namanya, jasa angkutan barang, jasa terbatas sudah ada aja. Ternyata buku itu semuanya di dalam itu sudah bukan paham-paham yang apa lagi gitu. Jadi ini yang kita khawatirkan, sehingga hilang kontrol. Apalagi dengan kondisi kita hari ini, dengan pandemi COVID-19, kita sudah banyak yang daring. Anak-anak sudah bisa mencari di YouTube, sudah mencari. Mohon maaf, ini terjadi juga kepada anak adik saya, anak adik kandung. Dia memang rajin, tapi dia belajar sendiri melalui YouTube, dan dia sering mendengarkan pengajian-pengajian yang di YouTube. YouTube bukan semuanya salah, tapi juga harus kita filter. Nah, akhirnya ada perubahan anak itu, langsung kami ambil alih dengan cara kita juga tentunya, karena sudah ada tanda-tanda anak ini sudah mengasingkan diri gitu. Kalau orang-orang seperti itu, dia kan di sama kita seperti ini, nggak mau dulu ini, nggak mau dia. Kemudian kalau dia sholat itu dia nggak akan mau doa dulu, zikir dulu. Kalau dia imam, mohon maaf ya, kalau dia imam, tapi bukan semuanya ya. Kalau ada seperti itu mungkin imam kok ini tas sasak itu kan ada dapat dewa itu kan. Ada imam tuh kadang ini sudah imam tuh jemaah kita di belakang, umumnya kita di pasaman tuh kan bako dulu ya, berzikir dulu gitu kan, walaupun ada karya kita. Ini paisan dulu tuh. Nah itu. Jadi atau kalau dia tidak imam, dia tidak mau jadi makmum di belakang imam yang tidak sepahaminya. Nah itu tapi tidak semua ya, jangan seperti tadi bulat itu telur bulat, tapi tidak semua yang boleh itu telur gitu. Jangan salah paham lalu, salah penanggapan, atau tidak semua indikatornya tidak seperti itu semua, tapi salah satunya seperti itu. Apa yang 25 itu? Pertama, membagi tauhid kepada 3 kategori. Ini Adinda Sabri ini kalau di Syariah ini belajar ini, dia membagi tauhid itu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kemudian sering bertanya di mana Tuhan. Ketiga, meyakini Tuhan punya tangan. Nah, ini sebutan tadi, punya anggota badan. Meyakini Tuhan punya muka seperti wajah asli. Meyakini Tuhan punya jari jemari, meyakini Tuhan punya betis, meyakini Tuhan punya lambung rusuk, meyakini Tuhan punya arah dan tempat dan berada bersemayam di atas aras. 9, meyakini Tuhan turun dari aras ke langit di malam hari. Mendakwakan dirinya bermanhaj salaf dalam akidah,
tapi sangat bertentangan dengan akidah ulama salaful ummah. Nah, ini yang mungkin sering kita terkecoh. Kemudian memahami nas-nas mutasyabihat menurut terjemahan bebas tanpa merujuk ke kitab ulama. Mengkafirkan pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Mengkafirkan sufi dan menganggap tasawuf bukan ajaran Islam. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, tidak laku gitu. Jadi awak kalau di awak kok tidak salah di mulia tampang sampai jadi mungkin lain suluk itu tidak ada tuh dong. Dan itu mereka anggap itu perbuatan yang bid'ah, haram. Kemudian sangat anti dengan sifat 20 pada Allah. Ini tidak ada sifat 20 itu dong, wujud, qidam, bakong, tidak ada dong. Tapi dia mengakui ada Tuhan. Kan ada terbelakang ya secara logikanya. Sifat 20 salah satunya adalah wujud. Wujud itu ada, tapi dia tidak mengakui itu. Padahal dia mengakui ada Tuhan gitu. Nah, di situ saja sudah ada nampak pertentangannya. Kemudian menuduh Imam Abu Hasan al-Asy'ari telah bertobat dari akidah Asy'ariyah atau akidah yang diyakini oleh kebanyakan umat dan para ulama terdahulu. Kemudian menolak takwil dalam bab mutasyabihat. Nah, ini yang disampaikan oleh Ustaz Safizul tadi. Menuduh ayah dan ibu Rasulullah kafir dan tidak akan selamat di neraka. Tidak selamat akan dari api neraka. Kemudian menuduh syirik tawasul, tabaruk dan istighosah dengan para anbiya, auliya dan syolihin. Jadi seperti bapaknya akan sering kita mendoa doa matian ala hadirin niyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi, ya, macam-macam tuh kan sampai kepada Abu Bakar Siddiq itu kan Al-Fatihah. Anu enggak boleh itu tawasul. Tawasul ini. Jadi nggak boleh mengantarakan, kalau kita minta kepada Tuhan itu mengantarakan kepada, walaupun dia nabi. Kemudian sering mengajak kembali ke Al-Quran dan Sunnah dengan meninggalkan ilmu yang telah diwariskan oleh ulama. Jadi memang betul ke Al-Quran dan hadis, tapi ilmu apa namanya, kalau kita di syariah dulu belajar untuk Al-Quran ini, mulai dari nahwu, syaraf, bayan segala macam itu, kemudian ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, nah itu tidak dulu. Ilmu Quran, nah, itu tidak. Nah, jadi itu tidak ditinggalkan, apalagi yang berbau-bau kepada pendapat mazhab. Sangat anti dengan pendapat imam mazhab dan pengikut mazhab. Nah, ini bapak dan ibu yang salah. Mudah membid'ahkan atau sesat amalan yang tidak syar'i dan sahih menurut mereka. Seperti tadi, jangankan orang yang amalnya tidak, katanya semuanya kan itu tidak ada dong. Itu tidak sunnah Nabi, tidak ada semasa Nabi. Sementara mereka pakai YouTube, pakai TikTok, pakai laptop, itu nggak ada masa Nabi gitu. Tapi itu asal ada yang berbau tidak masa Nabi itu. Seperti umpamanya kemarin saya dengar yang dari salah satu beliau itu, apa yang dicontohnya? Pokoknya apa yang kita lakukan hari ini tidak ada mas Nabi, itu bid'ah. Bid'ah itu dalalah bin. Nah, itu saja di sini aja gitu tuh. Tapi saat kita bantah dengan kalau seandainya itu memang bid'ah, tentu kita pakai mic ini juga bid'ah. Kufiah kita yang pakai ini juga bid'ah, karena Rasulullah nggak ada dulu pakai kufiah. Nah, itu jadi mereka sering membid'ah-bid'ahkan orang. Inilah yang intinya, sering membid'ah-bid'ahkan orang. Kemudian menuduh maulid itu tasawuf, meniru perbuatan kaum Yahudi dan sesat, itu katanya itu perbuatan kaum Yahudi itu. Tidak ada dulu masa Nabi, ya mana mungkin masa Nabi dulu ada maulid kan? Menuduh tahlilan, yasinan dan tasawuf itu sesat. Menyamakan orang membaca Al-Quran di kuburan dengan menyembah kubur. Nah, itu
Ustaz Rizal kok pulang kampung kok belum masuk, kok kan belum masuk doa. Apa yang bersih buah sudah itu baca Yasin dalam itu di waktu itu semua kecilnya menyembah kubur syirik haram. Kemudian menamakan dirinya dengan Salafi dan tidak mengakui nama Wahabi sehingga seolah-olah Wahabi itu hanya fiktif. Jadi mereka dibalik itu berkedok dibalik itu. Kemudian ada tambahnya lagi. Ciri-ciri Wahabi ini mungkin juga perlu juga bagi saya juga perlu kita sama-sama. Mereka itu tidak perlu kunut ya, meninggalkan kunut. Tapi tidak semua yang meninggalkan kunut Wahabi ya seperti itu saja. Jangan salah paham pula nanti ya. Salah paham. Muhammadiyah tidak pakai kunut. Tapi bukan Muhammadiyah itu Wahabi. Nah, ini harus kita juga jelaskan. Tapi ciri-cirinya salah satunya itu. Meninggalkan sholat qobliyah sebelum Jumat juga tidak ada. Mengkafirkan umat Islam bertawasul dengan Rasulullah dengan menghalalkan darah serta harta mereka. Jadi Bapak dan Ibu tadi yang terjadi di Karbala itu kan itu. Mereka yang di luar itu mereka perangi dan mereka memang melalui kekerasan. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya baca literatur sebuah keterangan dari Syekh Akil di Indo kemarin sebelum beliau apa. Itu yang terjadi bom bunuh diri itu umumnya itu katanya itu anak-anak perempuan, anak yang diajar dari Wahabi, sehingga mereka itu menghalalkan itu, sehingga mereka menganggap bunuh diri itu pun jihad, merupakan jihad. Kemudian menganggap taklid kepada imam-imam mazhab adalah syirik. Jadi kalau mengikuti salah satu mazhab yang empat, itu katanya itu adalah perbuatan syirik. Mengharapkan maulid, mengharapkan ziarah, mensifati Rasulullah lulus bersemayam, menetap bergerak di bumi kita, mengharapkan takdir daripada. Ini Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya dari garisan ini saja, ini kan kita kan hanya membahas sekilas saja ya dari Wahabi itu. Kalaulah ini dampak kepada kondisi kita, ini tidak tertutup kemungkinan di antara kita sama kita itu akan bentrok. Kalau kita sudah bentrok maka gak akan terjadilah, dan itulah dinyatakan orang, diklaim orang. Orang kan mengeneralisasi persoalan. Mohon maaf, terjadinya teroris, terjadinya bom bunuh diri kebetulan orang-orang yang memang orang Islam. Tapi di situ digeneralisasi dan di apa kan, bahwasanya orang Islam teroris. Tadi yang nggak enaknya di otak, tapi generalisasinya, kesimpulannya itu, mengkonklusikannya itu orang-orang yang dari pondok pesantren, orang yang dari apa, orang yang berjubah, orang yang berjanggut, orang itu teroris. Nah, ini yang kadang membuat masyarakat Indonesia khususnya umat Islam itu yang tidak nyaman jadinya. Nah inilah mungkin gunanya kita bersama-sama bisa memberikan pemahaman. Berikanlah, jadi Wahabi itu kalau saya melihat dengan melalui pemahaman literatur, dan kalau memang kita ambil betul adanya apa yang disampaikan oleh peneliti-peneliti itu, baik itu BNPT maupun dari ulama kita termasuk Syekh Akil itu, mereka tuh mempergunakan dua yang mungkin nggak bisa itu ditolerir oleh ajaran Islam. Pertama melalui kekerasan, yang kedua kekerasan satu, pemaksaan kehendak, kemudian intoleransi. Mereka tidak memberikan ruang toleransi kepada orang lain yang berbeda pemahaman pada ini. Ini kan bebayun ya kalau seperti itu. Sementara kita selama ini antara ONU, Muhammadiyah, Perti, Tarbiyah, apa boleh? Tidak pernah kita yang menjadi persoalan kan? Yang Furu'iyah itu nggak jadi persoalan. Nah, tapi kalau bagi mereka itu menjadi sebuah persoalan. Nah ini yang kita khawatirkan. Maka kami sangat bersyukur hari ini kepada kawan-kawan semuanya, para ustaz-ustazah. Mudah-mudahan ini juga menjadi kepada waktu-waktu tertentu sampaikanlah hal seperti ini, sehingga nanti tidak sama kita itu yang menjadi bentrok.
kan sudah ada tuh kemarin tuh, apakah itu benar atau tidak? Tunggu saja saatnya nanti akan terjadi sebuah pertempuran di Indonesia oleh orang Islam. Kalaulah dengan orang non-Islam itu masih wajar, tapi kalau sudah sama kita, kalau jangankan dengan contohnya aja dengan yang besar kan NU sama Muhammadiyah di Indonesia ini, dan dua saja lah barang muak lah, nggak boleh habis gitu contohnya. Dan itu memang yang dikehendaki oleh orang-orang di luar yang perlu kita jaga bersama. Jadi silakan kita berbeda amaliyah, yang furu'iyah, yang enggak nanti kan ada itu 10 kriteria aliran sesat atau aliran paham-paham yang apa oleh MUI. Asal tidak di luar itu memang mereka masih sama dengan kita. Kalau masalah furu'iyah itu, berikanlah ruang kepada orang berbeda pendapat, lakukan dengan kita secara absolut, udah selesai. Soalnya tidak jadi hapus soalnya. Cuman kita kan sering menganggap amalan orang itu tidak sah, amalan kita yang paling benar gitu. Orang baca basmalah, baca tidak bismillah itu dianggap itu. Bahkan mohon maaf ya, bahkan dulu gitu menamun mulang sholat balik. Kalau tidak kunut, mulang sholat balik. Kalau tidak baca basmalah, imam tuh bagi orang yang tidak meyakini baca basmalah, sirnya. Nah ini kan gawat ini masalah kuliah seperti itu. Kalau ini terus kita kembangkan, dan ini memang yang diinginkan oleh orang-orang non. Ingat kita masa sejarah-sejarah waktu kita masa Belanda dulu kan ini kerjaan Belanda ini dulu, mengadu domba kita, mengadu orang agama dengan adat, kaum adat dengan agama. Kan ini kerjaan orang Belanda ini supaya dia adu-adunya. Mungkin bapak-bapak bisa baca juga di sejarah perang Padri Minangkabau setelah kembalinya 3 haji dari Arab Saudi, haji miskin, haji Yobang, Sumani. Kita tahu itu semua sejarah. Makanya supaya jangan terulang dari sejarah, dan ini memang mereka kehendaki untuk kita umat Islam. Umat Islam tidak akan bisa dilumpuhkan dengan kekerasan, dengan perang, dengan senjata. Orang Islam sholat tak sholatnya, tidak pernah sholat. Kalau lepas sholat sekali seminggu hari Jumat, juga lagi kecilnya tidak orang Islam. Kalau ada yang panjang itu, membunuh namanya. Tidak bisa orang lain, orang yang di luar Islam itu tidak akan bisa melakukan dengan umat Islam dengan melakukan jihad perang atau bersenjata, nggak mampu. Kita sudah punya prinsip semuanya, berperang untuk mempertahankan agama, jihad masuk surga. Itu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara inilah mereka lakukan pemahaman seperti itu. Mohon maaf, ini dengan kondisi global sekarang ini, adanya saya selalu sampaikan itu pada guru-guru, dengan adanya daring ini ada nilai plus dan minusnya. Tapi bagi pendidikan umpamanya di madrasah terkait dengan umpamanya adab, sopan santun, etika, itu nggak bisa didaringkan, ya Pak Om ya, nggak bisa didaringkan, nggak bisa. Nah, harus berhadapan. Bagaimana mencontohkan? Kalau bagi waktu itu mencium tangan ulama itu tidak ada itu. Tidak ada masalah Rasulullah, tidak ada sunnah, hanya sunnah, tidak ada sunnah. Ini tidak ada sunnah saja, tidak ada sunnah. Jadi akhirnya mereka kan berdebat itu kepanjangannya. Apa yang kemarin jual joto, ini sunnah ke joto. Nah, jual aja kan berjalan apa dia pun ini joto. Nah, kan akhirnya kita sama sih kita berdebat tentang hal yang nggak perlu diperdebatkan. Kan? Akhirnya dengan cara itu, lah Rusati pisah jamaah. Buih, lo masa cicil lagi, suruh cicil lagi. Bahkan biku anaknya oleh dapat cara, kok tak boleh jalan satu jadi biku oleh. Tak sepaham waktu dah. Jadi inilah Bapak dan Ibu perlu banyak rentetan. Ini perlu mungkin kita apakan. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu beberapa segelintir saja itu sebenarnya Bapak dan Ibu. Dan dari itu mungkin kita sudah dapat pahami bagaimana gerakan Wahabi itu memang
fundamentalnya sekali dia itu melakukan konservatifnya itu bisa mau melakukan kekerasan, yang sementara agama tidak mengajarkan seperti itu. Asal di luar orang yang tidak sepaham dia, walaupun orang tua, tidak perlu dikasihani dan sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk juga saya terpaksa kutip ini Kerajo Sabri patang dia terpaksa buka-buka apa banyak kan nanti cakana ada. Untuk jadi pedoman juga kita ada 10 kriteria yang sesat yang ditetapkan oleh MUI. Yang pertama, mengingkari salah satu rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Nah, selagi dia masih mengakui rukun iman 6 dan rukun Islam 5 tidak dirubah-rubah dan tidak berkurang, maka itu belum dianggap sesat. Kemudian yang kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i atau Al-Quran dan Sunnah. Itu tanda-tandanya. Kemudian meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Nah, kan banyak tanda aliran atau Al-Quran setelah Al-Quran ini masih ada wahyu. Kalau ada itu ajarannya, itu berarti dianggap sesat dan itu sudah difatwakan oleh MUI. Kemudian mengingkari otensitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Masih ragu isi Al-Quran kok. La raibya fihi itu tidak dulu itu dong. Karena Al-Quran sudah sampaikan la raibya fihi. Tidak ada keraguan terhadap Al-Quran. Tapi masih meragu itu, berarti itu sudah dianggap melenceng dari ajaran Islam yang benar. Kemudian melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Kemudian mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Ya, itu ada dulu kita dengar ingkar sunnah. Dia hanya mengakui Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sunnah dan doa. Apalagi seperti yang kita belajar di kuliah dulu, sumber hukum itu banyak. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, terakhir uruf kebiasaan, tradisi, itu kan bisa jadi sumber hukum. Nah itu tidak akan, sedangkan hadis tidak menjadi sumber hukum di Indonesia. Nah kalau seandainya hanya Al-Quran dan hadis tidak dianggap menjadi sumber hukum, maka itu salah satu sudah ada ciri-ciri yang menyesatkan. Kemudian menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul. Jadi rasul dan nabi, bukan hanya Rasulullah SAW, nabi-nabi yang lain dilecehkannya, dihinakannya, berarti sudah melenceng. Kemudian mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Nah itu Lia Eden, ingat masih Lia Eden? Nah, dia menganggap nabi. Nah, terus ada kemarin itu lagi satu lagi Muhammad Sadek, Ahmadiyah, Muhammad Sadek ya, sebagaimana nabi ya. Kemudian mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan dalam syariah. Nah, tadi itu kalau sholat ada yang kemarin juga sholat itu tidak perlu 5 waktu. Itu dulu kan nggak dulu tuh muncul, tapi cepat hilangnya gitu. Yang di Solo Patang kok itu haji ya, haji ke Padang ya, haji ke Kerinci atau ke Padang. Nah, sementara yang dinamakan Baitullah itu berada di Masjidil Haram. Dulu pergi haji itu ke Kerinci. Nah, kau nampak tako yang di Solo itu ke Padang. Kemudian mengkafirkan sesama Muslim hanya karena bukan sekelompoknya. Nah, itu termasuk. Jadi kriteria inilah MUI sudah menetapkan, sehingga nanti kita sebagai masyarakat, sebagai orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap generasi muda kita, ini sebagai acuan untuk sementara oleh Majelis Ulama Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu sekelumit saja dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan itu dapat menjadi bahan bagi kita, diskusi bagi kita, setidaknya ini mendapatkan informasi-informasi. Jadi yang nama diskusi tentu tidak akan mungkin satu arah, tapi mungkin kita bersama-sama saja. Sekali lagi berat sebenarnya bagi saya, belum kompetensi saya sebenarnya ini, tapi bagaimana ini sebuah kewajiban juga bagi saya, dan saya cari dari literatur dan pernah saya terima dari beberapa tokoh-tokoh baik nasional maupun
provinsi. Tentunya ini juga menjadi bahan kita bersama. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, demikian gerakan Gavatar ada dulu sih kok. Gavatar itu dulu kemana? Gerakan Pajar Nusantara ada dulu ya. Nah, kemudian ada tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf Goa di Goa. Ada ubur-ubur, kerajaan ubur-ubur itu di Pandeglang, di mana tadi? Di Banten ya, Banten. Nah ini mungkin beberapa hal yang mungkin dapat kami sampaikan sekali. Mohon maaf kalau tidak sempurna, dan memang tidak akan mungkin sempurna karena kita tidak ada yang sempurna. Ini semua kita sama berada. Berbanyak maaf saya kiri. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak dan Kemenang Kota Pasaman sebagai narasumber pada malam hari ini. Karena hidangan sudah berada di hadapan kita masing-masing, kepada Bapak dan Kemenang, Pak Kasih dan seluruh para asatiz dan asatizah untuk menikmati hidangan malam ala kadarnya dengan penuh keberkahan. Dia tidak punya sanad ilmu, tapi karena rajin membaca buku, maka jangan heran kalau kini bahasa buku jawab itu dalam setiap hadis-hadis sahihuhu Albani. Itu pun khilaf. Kalau tidak disahihkan oleh Albani, apakah otomatis tidak sahih? Itu khilaf. Kemudian poin yang kedua, asar ataupun buah dari cara berpikir, dari runut berpikirnya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, sampai yang ulama khalaf yang terkini, Syekh Shalih Fauzan. Itu buah dari cara berpikirnya itu, di antaranya kata Bu Yahya yang menyebabkan ada efek gesekan terhadap kelompok-kelompok yang berpikirnya tidak sama dengan dia. Maka yang maksud dari Pak Kemenak tadi, berbedanya misalnya masalah furu', tidak berbeda masalah usul. Tapi sebagian kawan-kawan yang mengambil paham dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Jauzi maupun Ibnu Qayyim kata, ini tidak ada dengan istilah apa kata? Istilah furu' yang terlalu punah. Yang benar hanya satu, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka paham yang seperti itu yang menyebabkan salah orang salahin ini udah. Maka yang terjadi kini Bapak Ibu rahimahullah adalah reaksi, bukan aksi. Kita mau mengutip dari pendapat masuk usaha biaya menyebut reaksi dari statement sebagian kawan ustadz-ustadz maupun syekh-syekh yang berpikir hanya itu yang betul. Coba bayangkan, sebelum adanya paham kembali ke Al-Quran dan Sunnah, rasanya termasuk pasaman kok mana-mana ya, sumber kok mana-mana ya, mulai dimulai dikembangkan cara berpikir, cara manhaj berpikirnya, dan pemikirannya langsung menghantam yang berbeda dengan dia, hanya ini yang betul, maka datanglah reaksi. Itu yang terjadi gini di lapangan. Jadi memang betul tidak sadonya salah dari apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz Salafi, tapi tidak bisa ingkari berkat sumbangan pola pikirnya, berkat sumbangan tulisannya, maka pengikutnya pun menyebarkan cara berpikir yang seperti itu. Nah, itu yang terjadi benturan di lapangan nanti. Kemudian kalau runut-runut, itu istilah di lapangan itu yang paling bagus itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, atau hanya sekedar kembali kepada ulama. Mana mau? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah atau kembali kepada ulama? Maka orang akan langsung menjawab
kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau kembali kepada Al-Quran, ini caranya kata kawan-kawan yang berpaham. Jadi ulama kona tidak kalah. Padahal kalau awak teliti, siapa sebenarnya yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu ulama. Dari ulama itu maka ada istilahnya dalam awak ahli sunnah wal jamaah itu sanad namanya. Tersambung, ittisal sanad, bersambung dari gurunya Syekh gurunya Syekh sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kini, kamu tidak ingin menyinggung yang Wahabinya, karena memang terjadi perdebatan seperti yang disebut Ustaz Alfian. Cuman yang menyebut Salafi, kita tahu yang makna Salafi itu adalah kelompok yang menyebut dirinya mengikut kepada Salafus Salih. Yang mana Salafus Salih? Salah satu karnil awal, 3 kurun yang pertama, kurun terbaik, sesuai dengan yang disebut dalam hadis Nabi. Summal ladzina yalunahu, summal ladzina yalunahu, summal ladzina, 3 kali. Berarti sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kini coba awak cek, mulai dari referensi bagi kawan-kawan Salafi paling tinggi dia rata-rata sampai Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian referensi dari Sunni atau ahli sunnah wal jamaah sampai kepada imam mazhab. Di antara perbedaannya nanti adalah kawan-kawan yang menyebut dirinya pengikut salaf atau salafi cenderung akan awak dengar seolah-olah mazhab itu tidak ada. Langsung saja pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita coba buat teliti. Kebetulan tulisannya adalah Imam Hanafi, lahirnya 980 Hijriah. Masuk tak 3 kurun yang pertama? Masuk 300 pertama. Berarti masuk kategori ulama salaf. Kemudian Imam Malik lahir 93 Hijriah. Masuk tak kategori ulama salaf? Masuk. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Masuk tak kategori ulama salaf? Masuk. Imam Hambali 164 Hijriah. Masuk kategori salaf. Imam Asy'ari lahir 240 Hijriah. Masuk tak kategori salaf? Masuk. Kemudian sebagai muqarranah, sebagai pembanding, Imam Ibnu Taimiyah yang menjadi referensi kawan-kawan Salafi lahir 661 Hijriah. Sementara pengertian salaf itu adalah 3 kurun pertama. Masuk tak Salafi? Yang kedua, Imam Nasiruddin Al-Albani 1333 Hijriah. Sudah seribuan. Sudah jauh dari zaman para salafus saleh. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahab 5 balik Hijriah. 1105 balik Hijriah. 5 balik Hijriah. Semakin jauh. Kemudian Syekh bin Baz lahir 1330 Hijriah. Apa jauh? Kemudian Syekh Utsaimin lahir 1928. Semakin jauh. Maka itulah yang menjadi rujukan cara berpikir kawan-kawan yang menyebut slogannya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan cara pemahaman salafus soleh. Merujuknya kemana? Merujuknya ke Ustaz yang kita sebut sebentar. Kalau kita perbandingkan mana yang lebih salaf kira-kira, yang diikuti oleh Salamogo kita orang Indonesia yang bermazhab berempat mazhab, mana yang lebih salafi kira-kira? Lebih dari 4. Maka sebenarnya debat tabel sekali. Jadi kalau benar-benar kita kaji, banyak sekali perbedaan. Termasuk sudah sampaikan oleh Ustaz Usman tadi, termasuk di zona Timur Tengah, Mesir, Maroko, Sudan, Libya, Ibrahimullah. Iko sejak kami kuliah, bahkan jauh sebelum itu, memang itu produk yang paling hangat menjadi perdebatan. Tidak sudah. Mbak kok tidak sudah. Yang paling acau jadi perdebatan itulah hal yang furu'iyah. Bila sudah sampai gini. Sampai gini. Makanya terjadi pula dari kami bantu di Sumatera Barat sampai ke Riau. Yang paling center yang berlawanan kajiannya gini di Riau. Nah, kelompok
kajian Ustaz An-Nafli Dinar senior Abu Atul Mesir dengan Ustaz Abdul Somad dan Buya Al-Razi Hasim dengan kelompok Ustaz Dasman Yahya. Jadi menurut Ambo memang bagus kita saling bertukar pikiran, saling berbagi. Karena pengalaman Ambo pribadi akan waktu bukan di lapangan nanti setelah berbeda Ustaz yang magih kaji di usra atau masjid tertentu, cara berpikir jamaah pun mulai berbeda. Ambo magih kajian di Lubuk Sekapiang kok sudah Ambo sembahyang langsung bertanya jemaah, Ustaz, kami salam ke Ustaz kunut subuh. Malam tadi Ustaz ceramah ke Ustaz kunut subuh itu bid'ah, ibadah cara ibadah kami salam ke Ustaz. Harusnya ketika kita Ustaz, ketika kita penceramah menyampaikan kalau memang itu khilafiyah, sampaikan perbedaan kan. Jangan hanya siap saja. Maka lah panjang lah jemaah. Nah, tasawurnya tentang kue benar banyak sebenarnya, tidak cukup waktu kita. Boleh tentang histori yang disampaikan oleh bantu Bapak kan Kemenak tadi. Yang intinya Pak Ibu Rahimahullah, kalau kita mencari perbedaan sangat banyak perbedaannya. Tapi kalau kita mencari persamaan, ada sebenarnya persamaannya. Cuman yang dikemukakan dan yang diungkit-ungkit tadi perbedaan kok. Nah, sehingga ada terus aksi. Tentu ada reaksi. Nah, seperti itulah terus. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu tujuan kita mengkaji ini kita saling kenal, kita saling tahu. Yang dipermasalahkan itu yang mana? Kalau yang buruk, nggak paham wah, nggak peduli berpanjang. Ya. Kalau dipermasalahkan usul, oke. Mungkin itu yang terima. Terima kasih kepada Ustaz Riki Jusman. Alhamdulillah.